Cuman saya doang yang pakai kompresor. Anak-anak sepantaran saya emang nggak ada. Pada nggak mau gitu. Supaya bisa mengangkat derajat orang tua, bisa dihargain orang tuanya sama orang, jangan dikucilin sama orang, mentang-mentang ayahnya cuma supir angkot. Nama saya Bagus Damar Kusuma. Saya pencari kerang memakai kompresor. Waktu dulu saya sebelum bisa berenang sama teman-teman kan ada tali perahu, tali belakangnya. Saya megang tali jalan ke perahu. Terus akhirnya lama-kelamaan jadi bisa berenang. Habis bisa berenang terus saya diajak ke laut sama ini teman saya. Ajak ke laut, suruh ini ngangkatin belewang, terus megangin karung, ngangkatin ember kijing ke karung. Habis itu pulang ya kan naik perahu. Nggak lama saya kesini ke rumah Pak Tamin, diajak terus suruh ngerebus kijing. Setelah ngerebus saya diajak ke laut untuk tahu bagaimana kerja di laut, apa enakan di laut apa enakan di darat. Kata saya enakan di laut, bisa ngeliat ini pemandangan, biar tahu luasnya alam gimana. Saya pakai kompresor, sempat takut juga sih, tapi saya nggak putus asa, harus tetap bisa gitu. Saya pengen kayak kakek saya penyelam, masa saya nggak penyelam? Pas waktu itu tugas saya ngangkatin belewang, megangin karung, sama ngangkatin ember, sama nyait. Tugas saya itu doang waktu pertama ke laut. Nggak lama kemudian diajarin pakai kompresor. Pakai kompresor juga belum tentu sekali pakai langsung bisa, harus belajar dulu. Belajarnya cuman seminggu kalau saya. Jadi pas itu saya pakai masker, pakai kompresor, diajarin sama Pak Tamin, diikutin. Siapa tahu nanti nggak bisa masuk air mulutnya, jadi diikutin nyari kijing apa, nyomot-nyomotin, diambilin di bambu sama digantungan kijingnya. Jadi bisa milih kijing yang gede mana yang kecil. Nama saya Tamin Andrian, pekerjaan nelayan. Saya mengajak Bagus mencari kerang hijau dengan kompresor. Awalnya Bagus, dia waktu itu saya kan
pengerebus kijing saya itu kurang karyawan. Nah setelah ada Bagus, dia lagi pas sekolah lagi main-main, jadi saya panggil, terus kamu kok nggak sekolah? Sabtu katanya Pak, jadi pre. Oh pre, ya udah daripada kamu lagi nganggur pre, saya ajak ke laut, mau nggak? Tuh, ya udahlah, timbang lagi pre katanya, lumayan lah buat tambah-tambahan ibunya, orang tuanya gitu, buat tambah-tambahan jajan juga, itu ceritanya. Akhirnya Bagus mau, ya udah saya ajak aja ke laut, saya ajak setiap hari, ya sambil sekolah juga sih. Kata saya jangan sampai berhenti sekolah, harus sekolah. Kalau kamu putus sekolah jadinya ntar gimana gitu. Jadi ya sekolah sambil kerja juga, membantu orang tua. Kalau yang tempat di dalam kawasan begitu, dia ada juga yang pakai selang begitu, tapi dia bukan di areal ternakan, Mbak. Di misalnya ada kapal tenggelam, ya begitu yang sering kejadian. Begitu mesin mati, dia nggak keburu narik selang gitu. Yang banyak meninggal tuh gitu. Kalau setahu saya sih di ternak nggak ada, Mbak. Biasa-biasa aja. Pernah terluka, kena kayak tritip gitu, kena apa kakinya, kena tangannya, tapi biasa-biasa aja, namanya cuman garet doang, kagak apa, cuman garet, nggak robek gede begitu kayak orang kena golok apa. Ini kan cuman garet doang. Sembuhnya juga kena air laut juga, cuman saya doang yang pakai kompresor. Anak-anak sepantaran saya emang nggak ada, pada nggak mau gitu, pada mau minta sama orang tua, nggak mau usaha sendiri. Paling dia cuman minta alang-alang gitu, kalau perahu datang ke sini minta seplastik nanti dijualin kalau udah sampai sekarung. Awalnya Bagus ya, dia nggak bisa ke laut. Terus saya ajak ke laut, ya saya belajarin pakai kompresor. Ya dia juga merasa ketakutan gitu, ngeri lah katanya Pak. Ya udah kata saya, kamu sedikit aja, belajar kompresor, nanti Bapak pegangin. Gitu sambil saya belajarin terus setiap hari. Ya nggak setiap hari, setiap kalau dia pre sekolah Sabtu Minggu kan suka pre. Maka saya belajarin terus. Akhirnya lama-lama dia bisa. Ya emang bisa berbahaya, ya suka begitu juga. Tapi kalau yang lama-lama ngerti sih, dia nggak dibelajarin juga udah ngerti sendiri, wah ini mau bahaya. Jadi dia udah tahu secara teori tekniknya gitu, udah tahu juga gitu. Kalau emang orang belajar yang nggak tahu sih ngeri juga, soalnya itu anginnya kan angin langsung begitu, nggak seperti kompresor yang biasa yang pakai tabung itu. Kalau itu kan langsung pakainya, pakai selang. Ya, emang kalau orang belajar sih emang takut semua juga. Tapi lama-lama udah bisa tahu, ngerti teknik-tekniknya gitu.
Buat yang masalah kompresor cara pemakaiannya, dia ada yang dari selang-selang itu lepas. Bahayanya itu ada juga, kawan saya juga pernah kejadian. Sela-selanya itu dari selang, ikatnya atau kurang kenceng, lepas bahayanya. Atau dari selang lepas itu dia berbalik nyedot, ngisep pernapasan. Jadi yang sering kejadian itu begitu, Mbak. Sama Amin. Oh, yang dia megang. Yang sering kejadian banyak musibah begitu, yang kalau di ternak-ternak sih bagi saya nggak ada sih yang kejadian begitu. Soalnya kan dia kan airnya kan nggak dalam, soalnya juga nyelemnya kan ibaratnya nggak air dalam, ada pegangannya. Jadi orang yang nyelam pakai ginian nggak takut lagi gitu. Kecuali nyelam bebas gitu, yang nggak ada pegangannya atau apa, ya itu yang dikhawatirkan. Dulu juga semua kalau orang belajar tuh ada kejanggalan. Pasti saya juga harus sabar belajarin bagus. Sedikit-sedikit. Gus, yang ini salah Gus. Kalau kamu mau turun ke laut, pakai kaos kaki, pakai celana panjang, pakai sarung tangan, harus rapi juga. Soalnya kan namanya di ternak kan suka ada tritip apa, takut kamu tangannya lecet apa kan, itu harus dijaga semua. Habis ngerebus terus diangkatin, dikirim ke Carok sono, belah kapal, ke Kosambi. Habis udah semua ditimbang kijingnya, baru dikepak, habis itu dibawa ke Muara Baru. Tergantung banyaknya sih, kalau dapatnya 50 ember ya dikasih 50.000. Kalau dapatnya berapa 6 karung kasihnya 30 berapa 40. Berdiri dong, sotir. Separuh kasih nenek, separuh kasih ibu, separuhnya lagi buat saya, buat jajan. Kalau orang tua nggak megang duit kan mending aja kalau punya duit sendiri, jajan apa. Setelah uang sendiri ini mau dihabisin juga. Ya jajan es, jajan apa makanan, ciki-ciki, gorengan, kayak mie disambelin gitu. Jebol terisnya. Yang ini aja jebol terisnya. Nama saya Antisa, ibunya Bagus. Setiap pulang sekolah Bagus main warnet. Habis itu dia ke laut kalau Sabtu Minggu ngebantu orang tua cari uang. Karena kan dia emang kalau pre itu dia sering ke laut, disuruh-suruh orang mau. Tangannya enteng, banyak yang suka sama dia. Bagus kalau di laut itu nyari kijing. Kalau nggak nyari kijing ya dia ikut sama teman-temannya mandi-mandiin ke laut. Ya setahu saya lagi itu juga Bagus diajak sama bukan bos Mang Tamin itu ya Mbak ya. Orang lain juga diajak ke ternak. Sampai dari pagi pulangnya sampai siang jam 2. Ya dikasihnya paling nggak seberapa sih itunya mah. Cuma dia ngerasa pegel aja. Pindah lagi ikut sama Mang Tamin. Diajak, mungkin dia diajarin pakai kompresor. Ya bisa akhirnya. Jadi keterusan diajak terus. Sampai ke sini yang punya yang punya ternaknya orangnya nyariin si Bagus. Ya setahu saya mah ya lagi itu kan nggak pakai kompresor. Kata Mang Tamin itu yang bosnya dia udah bisa pakai kompresor. Ya kalau kompresor itu ya bahaya kalau kelibet kan taruhannya nyawa.
Pengennya mah sampai sekolah juga ayo terusin, jangan sampai putus sekolah. Habis anaknya bandel, maunya ributnya nggak sekolah, ikut ke laut, ngebantu cari uang buat orang tua. Saya kan kayak gimana sih ya, timbang sekolah nggak bayar ini gitu, harus lulus biar dapat ijazah, biar pinter. Pengennya menjadi anak yang pinter. Ke laut itu buat sambilan doang, kayak Sabtu Minggu, kan mending ada liburnya. Bisa sih cari uang buat keluarga. Jangan mesti putus sekolah. Terus man, bagus. Ya dapat seandainya 60.000, ya saya 20, neneknya 10, selebihnya buat dia simpan sendiri. Buat ya simpanan dia mau beli baju, kan namanya udah agak dewasa dikit gitu. Hasil uang saya nyari kerang, separuh dikasih nenek, separuh dikasih emak, terus separuh buat saya. Ya waktu itu Bagus pernah bolos nyari kerang. Ya mungkin orang tuanya kepusingan kali, mikirin nggak punya duit, akhirnya dia ke laut ngebantu orang tua. Kalau cita-cita saya ingin menjadi TNI, saya pengen ngangkat derajat nama orang tua saya. Masa orang tua saya supir, masa anaknya nggak bisa jadi TNI? Pasti bisa lah saya harus berjuang. Pengennya saya sih, saya nggak mau bolos sekolah, harus masuk mulu, tiap ada ulangan apa nggak pernah bolos, selalu nilainya gede, belajar dengan sungguh-sungguh. Harapan saya sih bagus, kalau bisa dia harus sekolah yang rajin. Cita-citanya dia emang mau jadi orang pinter lah istilahnya, bukan di nelayan ya harus fokusnya begitu. Jadi di laut sih hanya sampingan lah, ngebantu. Saya ingin Bagus kalau besar jadi ABRI supaya bisa mengangkat derajat orang tua, bisa dihargain orang tuanya sama orang, jangan dikucilin sama orang, mentang-mentang ayahnya cuma supir angkot. Mending aja kan anaknya jadi ABRI, kan orang pasti kan bangga anak supir angkot bisa jadi ABRI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.